jam ke pengadilan. Sama-sama di Jakarta Selatan, kan pengadilan di Ampera, jadi lurus aja. Tapi macetnya cuy, kalau udah jam kantor ya. Kenapa kalau dia belok? Ini ya, aku mumpung nggak lupa. Tadi jam 4 aku teleponan dengan istri jenderal. Istrinya pun pasti kalian kenal karena istrinya itu artis lawas. Kalian mau tahu, aku baru dapat kabar kalau saksinya Nikita ada 15, saksinya Reja Gladys ada 15. Jadi ini bakal menjadi episode yang panjang. Film Konoha nggak ada penontonnya, nggak laku guys. Udah kalian nonton kami aja huru hara ya. Jadi ini sepertinya tidak cukup 16 kali sidang deh. Ya kan? Kan kemarin pengacaranya Reja Gladys bilang sama gue 16 kali sidang. Udah 3 kali, 13, sisa 13. Ini kayak nggak mungkin 13 kali sidang. Seminggu 3 kali. Mungkin bisa, kita lihat aja nanti ya. Tapi kalau saksinya benar ada 30, nggak mungkin sidangnya itu 16 kali, pasti lebih. Ya. Emang lu nggak punya dosa? Halo Titi, nanti kita ketemu di neraka sama-sama ya. Ngomongin orang mulu, lihat dulu yang gue omongin sekasta sama gue. Harus sesama dunia entertain. Kalau Reja Jelita aku nggak level cuy. Sepertinya lebih dari 16 kali. 16 kali itu dari mulut pengacaranya Reja Gladys ke gue, ya. Tapi tadi itu aku teleponan sama istri jenderal. Istrinya pasti kalian kenal lah. Salah satu artis lawas. Nah, ternyata saksinya si NM 15, saksinya si Reja 15. Wah, 15 tambah 15 ini panjang episodenya ya. Jadi kalian jangan terburu-buru untuk mengakhiri huru hara ini ya. Si Panda mukanya kayak Liz Biola aku tengok. Oh ada dong, ini Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi, pemeran utama FTV Trans 7 Rumah Jalan Mawar. Sudah diupload di YouTube, tinggal kau cek ya. Film Raja Bangsawan berjudul Moonrise Over Egypt lagi tayang di WeTV se-Asia Tenggara atas nama Raffi Ahmad Picture. Syutingnya di Mesir, salah satu peran utamanya. Lu artis bukan? Lu pengen jadi artis sama kan bikin TikTok, nggak bisa lu kayak gue ya. Nggak bisa, mana bisa dipercepat. Ini kan urusannya, kalau hukum mana bisa dipercepat. Ini kan urusannya dengan masa depan dan permasalahan hidup orang. Iya, si Panda itu mukanya kayak Les Biola ya guys. Aku kira mukanya kayak Les Biola. Iya, justru netizen senangnya Raja Bangsawan huru hara. Kalau gua main FTV, main film, nggak kalian tonton. Artis lain juga nggak kalian tonton. Kalian pasti nggak nonton ke bioskop kan? Nah, film Konoha. Kalian juga udah lama nggak nonton TV kan? Yang kalian tonton siapa? Nikita Mirjani, Satria Mulia, yang Taedung di luar. Itu yang kalian tonton ya. Jadi kita nggak usah muna. Nikmatilah huru hara entertainment ini ya. Nggak ada kami, media sosial sepi ya. Nggak ada kami, masa kalian nonton media sosial orang joget mulu. Orang yang ngeser-ngeser edukatif, boring gitu loh. Ya kan? Kalau kami ini kan ditunggu-tunggu, menghibur. Bikin emosi, bikin ketawa, ya kan? Bikin stres kalian di kantor hilang, ya nggak? Jadi nggak usah muna, nikmati huru hara ini. Karena kalau main layar lebar pun kalian nggak nonton ke bioskop, aku tahu kok. Siapa itu Zahra? Iya enggak, dia Hamidunin cewek, tapi muka dia kayak Les Biola. Aku nggak bilang dia Les Biola, mukanya kayak Les Biola, bukan kayak laki maco. Iya, thank you. Ya, aku nggak ngemis-ngemis gift ya guys, nggak usah ngasih gift ya. Sedekain aja yang rek-rek kismin di sebelah kalian guys. Aku bermedia sosial ini untuk membongkar fakta satu. Untuk aku suka eksis aja sih. Aku suka eksis ya. Kalau cari duit aku di bidang lain. Kalian nggak perlu tahu pekerjaanku apa di bidang lain selain entertainment. Karena aku malas. Nanti kalau aku bongkar ini, FYP viral ini, kalian ngetik-ngetik perusahaan. Males cuy ya. Males aku. Makanya aku tanya, Kak, kerja kakak apa? Ya, salah satunya entertainment. Salah satunya bisnis. Kerja juga di perusahaan internasional. Kan nggak perlu tahu. Karena aku males. Nanti kalau aku bongkar ini, bongkar aib ini, FYP viral, ditek-tek sama netizen-netizen Reja Jelita yang nggak punya kerjaan.
Ya itulah, Tae Dung duluan kan sama-sama mau. Mana mau perempuan baik-baik menyerahkan tahunya ke ini, tempe tahunya ke orang ini gratisan. Itu pendukung-pendukung yang bully-bully gue itu, gue perhatiin ya, kalau nggak cewek kismin, bocil alay, hemong-hemong pinggiran di kos-kosan. Tuh, udah gue cek semua. Kalau ada yang laki-laki ngebully gue, ngebela Tae Dung duluan, rata-rata itu hemong di pinggiran, yang doyan-doyan pigeon-pigeon lokal. Tuh, rata-rata kan kok pigeon-pigeon lokal yang ngefans siapa? Hemong-hemong di kos-kosan di pinggiran, gaji-gaji 2.500.000. Aku nggak menghina liker dan netralers gue ya. Catat ya, Satria Muda tidak pernah menghina. Contoh, misalnya aku bilang Raya Jelita, Kismin, gajimu 2 juta, itu bukan diperuntukkan untuk liker dan netraler gue. Jadi kalian jangan baper. Itu untuk hater-hater gue yang tidak terima fakta gue membongkar. Loh, aku kan kerja di entertainment 12 tahun, wajar aku tahu. Mana ada di entertainment itu nggak ada yang virgin. 95% udah AIU duluan, ya. 5% aja paling yang dijaga emaknya masih virgin. Jangan halu. Iya betul. Nah, ini cakep nih. Aku nggak tahu, aku nggak kenal. Aku tidak kenal keduanya guys. Sebelum ada kasus Tae Dung di luar ini, aku nggak pernah lihat muka si Panda, aku nggak pernah lihat muka si Tae Dung. Nggak tahu gue. Thank you. Alah, paling sementara aja. Kalian nggak tahu anak Jakarta aja. Itu cinta sementara. Pegang omongan gue. Nggak percaya kalian. Kalau nikah pun nanti paling cerong. Enggak sih, dia nggak punya power, biasa aja itu. Jadi gini, kalian kalau misalnya, jadi gini ya, aku kasih tau kalian ya, sebagai orang berpengalaman di entertain, kalau lu lihat si A dekat sama si B dekat sama C di kamera, itu hanya di kamera guys. Kalau sudah punya masalah, nggak ada yang nolong. Buktinya orang kalau kalian lihat si Jonathan dekat sama sana, dekat sama sini, dia lagi kena kasus penjara, ada yang nggak nolong? Nggak ada. Itu semuanya di kamera, kalian ketipu. Kayak Nikita, kalian lihat dia dekat sini, dekat sana, dekat sini. Udah kena kasus, semua kabur kan? Kayak si Paula, geng cendol, kena kasus. Nggak ada yang bela kan? Nggak ada yang mau. Jadi kalau di entertain itu lu jangan bilang punya power ini. Nggak ada yang nolong kalau udah kena kasus. Orang tuh udah punya ribet. Orang udah ribet sama hidupnya masing-masing. Jadi kalau lu bilang punya power, yang dekat sama dia pun belum tentu mau ikut campur. Nanti ikut campur dibully. Kalau nggak kuat bully, stres. Atau kalau nanti dia terlibat ini namanya jelek. Nggak ada yang mau ikut campur. Di dunia entertainment ini, lu senang banyak deketin. Lu jatuh punya masalah, semua pada kabur. Itu di kamera aja deket-deket. Jadi lu nggak bisa bilang juga power, nggak bisa. Karena dia pun nanti kalau minta tolong sama temennya, yakin gue nggak ada yang nolong. Aduh, aku kan tahu dunia entertain Konoha ini. Iya betul. Makanya kalau ada yang bilang dia kan punya power, itu berarti lu nggak pernah di entertain. Dia entertain itu hanya dekat dan kelihatan berteman di kamera. Selebihnya lu punya masalah, nggak ada yang nolong. Buktinya yang pada masuk narkoba, ada nggak yang nolong? Nggak ada, paling yang jenguk 1-2. Niki besok sidang aku datang. Aku kan di dunia entertainment udah lama guys, aduh. Ya nggak lama sih, 12 tahun lah. Tahun ini aku 12 tahun di entertain. Tapi aku kontrak FTV, sinetron, film, layar lebar sampai 2020. Kalau 2021 sampai 2025 ya infotainment, media sosial, itu aja sih. 2 MI kepala lumpeang. Mana ada di Indonesia honor aktor main film 2 miliar. Emang kau pikir penonton film Indonesia ini 20 juta penonton? Bangkrut lah produser gaji 22 miliar. Nggak ada, paling mahal tuh 600 juta bersihnya. Aku udah cek semuanya. 1 M nggak nyampe. Emang lu pikir penonton film Konoha banyak? 5% dari penduduknya aja nggak nyampe. Gimana mau gaji artisnya 2 miliar? Bangkrut lah produser. Belum lagi bakar tiketnya. Kalau di film Konoha itu modal yang banyak itu bakar tiket. Lu tahu nggak bakar tiket apa? Sebar tiket gratis. Jadi kok film Konoha itu bisnisnya gini. Lu misalnya baca di media 1 juta.
1 juta itu lu harus estimasi 40%-nya itu sebar tiket gratis, 30%-nya jual tiket sale ya. Beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 1. Nah, 30%-nya baru yang tiket asli. Nah, kenapa perlu bakar tiket? Jadi, kalau di bioskop itu ya, kalau film mau tayang di bioskop per jam tayang itu tiket harus laku 25% dari seluruh kursi di gedung di ruangan itu. Kalau kurang dari 25%, filmmu turun, nggak tayang lagi. Nah, itulah namanya bakar tiket. Tuh muncrat kan. Jadi bakar tiket itu gimana? Ya produser harus membeli duluan 25% bangku itu supaya terisi. Nah, apakah untung atau rugi? Tergantung penonton. Kalau penontonnya nanti cuma isi 20% satu ruangan, berarti produsernya rugi. Tapi kalau penontonnya melebihi dari 25% satu ruangan, berarti produsernya untung. Dikurangilah 20% tadi itu. Begitu, jadi modal bakar tiket itu nggak murah, cuy. Kemarin aja waktu film Syirik tayang, film sebelahnya itu jutaan penontonnya. Tapi 100.000 tiket gratis. Aku juga dapat sama agensi-agensi. Makanya bisa 1 juta bertahan dia agak lama. Sedangkan Syirik nggak bakar tiket, makanya cepat turun. Bakar tiket 100.000 tiket aja lu kaliin berapa? 40.000. Berapa itu modalnya? 4 miliar. Nah, iyalah. Lah menggaji si artisnya belum tentu dia bisa naikin film. Mendel produser bakar tiket lah 4 miliar supaya film nggak turun. 2 miliar ya Allah, tunjukkan surat kontraknya. Halu banget. Nggak tahu aku itu film apa. Aku nggak nonton film Konoha soalnya, kecuali Syirik. Ya lu cari-cari aja agensi di Jakarta. Tiap ini kan tiap minggu mereka dapat tiket gratis. Terus sering kali. Siapa di sini di sekolah-sekolah yang anak Jakarta yang sering dapat tiket gratis? Pasti ada. Kan banyak yang komen di aku kemarin aku bahas itu. Iya. Aku nggak pakai makeup kalau cuma pakai celana Arab. Masa aku mau tidur pakai makeup? Nah, tuh. Iya. Dan bakar tiket itu nggak murah. Yang tidak bakar tiket itu cuma film Hollywood dan Bollywood udah, karena dia dibeli seluruh dunia. Jadi dia mau bakar tiket buat apa? Orang udah pasti pasarnya. Nggak kenal aku. Aku kenalnya gara-gara Tekdung di luar. Nggak pernah lihat muka juga. Enggak, Niki mana bisa bebas, tapi bisa diringankan. Tapi nanti kalau misalnya sampai 57 hari sidang belum selesai, Niki akan menjadi tahanan luar, tahanan kota. Tapi nanti setelah vonis, ya Niki harus menjalani masa hukumannya. Misalnya 57 hari ini Niki belum selesai karena saksinya banyak. Saksinya ada 30 kan katanya. Nah, jadi Niki nanti keluar sebentar. Tapi Niki harus datang kalau setiap sidang. Nanti Niki masuk lagi setelah ketok palu. Misalnya berapa? Ancaman hukumannya setahun. Berarti setahun dikurangi masa tahanan tadi kemarin 5 bulan. 5 bulan ya, tinggal 5 bulan. Nah, dia harus masuk 5 bulan begitu. Atau hukumannya misalnya 6 tahun. Nah, 6 tahun dikurang 5 bulan, berarti dia harus masuk lagi 5,5 tahun gitu. Alur cerita episode persidangannya. Besok kan aku datang. Besok rame ini. Maksudnya minta kuliahnya bahasa Inggris, aku nggak ngerti. Iya, aku kan udah gota ganti circle, guys. Aku aja kuliah, temanku anak hukum semua ya, aku tahu lah. Walaupun aku nggak anak hukum ya, aku kuliah agrobisnis, tapi temanku anak hukum. Aku kan orangnya supel, jadi banyak temennya. Nggak sampai 20 tahun sih. Ancamannya 30 tahun, tapi biasanya hakim itu setengahnya. Nah, ini hitung aja seperempatnya. Seperempatnya berapa itu? Enggak berantem. Aku pro Niki, tapi aku logis. Tidak halu. Ya bukan aku melebihi hakim, aku itu paham hukum. Aku tuh bukan tamat-tamatan SD. Kalau artis tamatan SD, SMP, iyalah ngomong asal aja. Aku kan orang kuliah. Ya lu cari aja agensi-agensi di Jakarta sini. Banyak mereka sebar-sebar tiket gratis. Cari aja infonya, gampang kok. Biasa mereka suka ke sekolah-sekolah. Iya, buktinya Niki ada salahnya juga. Iya, oh masih lama.
Sidangnya masih lama, sidangnya masih saksi aja ada 30. Aduh, lebih dari 16 kali. Kayaknya sidangnya 25 kali lagi deh. Kalau saksinya 30 bagi 2, 30 bagi 2 berarti ya sekitar 15 kali lagi lah itu sidangnya itu. Paling cepat 15 kali lagi lah. Kan nanti ada ahli IT, ada ahli bahasa juga. Iya, aku juga shock. Kemarin pengacara si ini Reja bilang ke aku cuman si Davina sama Sela Sokya, ternyata ada 15 saksi si Niki, 15 saksi si Reja. Aku pun baru shock tadi jam 4 aku teleponan sama istri jenderal. Istrinya kalian tahu lah siapa, artis zaman dulu. Nah, aku teleponan setengah jam tadi. Serius mbak? Ini 30 saksi? Iya. Oh, aku baru tahu. Karena kemarin pengacara si Reja cerita ke aku, kan temen ngobrol pengacara dokter Reja di situ cuman aku, yang lain dia nggak minat, nggak nyambung katanya. Kan dia nyebutnya itu cuman si Davina sama Sela. Nah, aku nggak tahu, mungkin saking banyak saksi mungkin dia lupa kali, tapi kan udah masuk list ya pengadilan. Alah, jangan sebut-sebut nama dia lah, nggak suka aku. Nggak tahu, aku dipotong-potong, nanti itu dibongkar semua, tunggu aja. Kalau sampai ke situnya aku nggak tahu, aku kan nggak ikut melakukan pemerasan itu. Kalau bukti-bukti itu kalian nggak bisa tanya aku, nanti dibongkar semua. Nanti kan dibongkar itu semua rekamannya, chattingannya, ahli bahasanya dateng, ahli IT-nya dateng. Nanti itu kalau bukti kalian nggak bisa tanya aku kan nggak ikut terjadinya kasus itu, guys. Kemarin itu 2 kali aku ngobrol sama si dokter Reja. Pokoknya target mereka itu kalau Niki kan bilang doktif. Kalau pengacaranya Reja bilang ke aku, ya aku bongkar aja, kan dia udah ngomong ke aku. Nah nanti alurnya itu biar nggak bisa aku bilang pasti. Kenapa? Karena itu nanti si hakim yang menentukan itu. Nanti kan ada ahli bahasa, ahli IT. Kan udah kutanggapi, udah tekdung duluan, tinggal nunggu lahir aja. Aku nggak ngikutin politik, aku nggak ngikutin politik ya guys. Soalnya polisi pernah berpesan sama aku, Satria, lu boleh bongkar aib selebritis, kami nggak peduli, bongkar aja semua. Tapi lu jangan pernah ikut-ikutan kasus politik, jangan sentil kasus agama, jangan menjelek-jelekkan nama kota. Karena kalau udah 3 itu gue singgung, gue bisa masuk penjara. Aku nggak mau masuk penjara. FYP aku, sorry ya guys, aku tidak akan mau masuk penjara. Aku mau tinggal di Eropa guys ya. 10 tahun lagi target aku adalah bekerja sama di perusahaan internasional Eropa. Nanti kalau aku masuk penjerong, gugur semuanya. Aku masih punya cita-cita dan masa depan ya. Enggak, naujubilang jalik, jangan sampai. Cita-citaku masih panjang. Enggak. Emang dia siapa aku bela-bela? Muka dia kayak lesbiola. Si Panda mukanya kayak lesbiola guys. Aku nggak kenal dia sebelum ada kasus ini. Mana pula aku kenal DJ. Emang siapa dia? Aku aja kalau ke diskotik duduk di table udah nggak tahu aku siapa DJ, siapa ini, nggak tahu gue. Nggak penting juga buat gue. Yang penting aku di table diskotik ngobrol ketawa-ketawa sama teman-teman, minum. Aku pun minum nggak alkohol. Paling aku minumnya mocktail. Paling minumnya Equil. Paling aku kok diskotik aku mintanya jus. Aku kan nggak alkohol. Aku nggak peduli siapa yang tampil situ. Aku ini orangnya cuek kan guys. Aku kalau bukan artis Bollywood, artis Hollywood, nggak ada aku muja-muja orang. Aku orangnya sombong. Aku bilang makanya aku ini orangnya sombong. Jadi dia mau menteri. Si Tommy Soeharto aja di sebelah aku beli tiket nonton di Grand Indonesia, aku nggak peduli. Aku cuman ini Tommy Soeharto ya. Udah dalam hati aja, nggak ada aku. Tommy itu orang kampung. Raffi Ahmad aja di sebelahku duduk di restoran Munsir Spoon. Aku makan di Plaza Indonesia. Udah biar aja, aku berisik aja sama teman-temanku. Yang penting aku udah tahu, oh ini si Raffi, ya udah gitu aja.
Aku nggak pedulian orangnya. Iya, bukan kata aku, memang aku nggak pedulian. Aku kan sering makan di Plaza Indonesia di Munsir Spoon. Pernah ada si Rapi di sebelah aku. Ya udah cuek aja lah, biasa aja. Aku kan sering makan di Munsir Spoon di Plaza Indonesia. Nah kalau kalian kan raya-raya jelita, mungkin heboh. Kalau aku mah cuek aja. Kecuali yang duduk di sebelahku Tom Cruise, Keanu Reeves, Hrithik Roshan, Kareena Kapoor, Aishwarya Rai, Angelina Jolie, baru aku menggelinjang kayak orang gila. Anda foto. Kalau kono ama aku nggak peduli, soalnya aku hidup di dunia entertainment ini kan udah biasa. Thank you. Iya pakai celak Arab. Aku memang dari kecil suka dibiasakan pakai celak Arab sama bokap gue, kan pahala. Soalnya bokap gue Raffi lagi makan lah. Dia kan sering makan di Plaza Indonesia, sering kali. Raffina Tandon, oh teriak aku minta foto, aku kayak orang gila. Aku pakai celak Arab. Aku tuh dari kecil memang biasa cari celak Arab, cuman aku kan nggak pernah pakai kalau bermedia sosial. Ini aja aku lagi pingin. Menurut aku, feeling aku ya, udahlah aku nggak usah menurut lah. Aku kan hakim aku. Tapi setidaknya aku kasih tau kalian ya, aku udah urusan 15 kali hukum. Di depan mata kepalaku, hakim itu biasanya setengah. Biasanya lo ya. Nggak pernah aku lihat hakim memutuskan 1/10 dari tuntutan. Itu tidak pernah. Nah, ini hitung aja sebaik-baiknya hakim 1/4. 1/4-nya berapa itu? Tuntutan hukumannya katanya 20 tahun. Tapi kalau aku total kasus pemerasan, TPPU sama pencemaran baik 30 tahun. Kan TPPU 20. Pemerasan 4. Sama satu lagi apa? Pencemaran 6 ya. Pemerasan 6, pencemaran 4, 30. Makanya artis kita itu, aku tahu honor-honor artis di TV, tapi aku malas ngomong. Kalian jadi artis aja dulu biar tahu. Oh, ternyata si Satria ini bener yang dibilang ya. Honor TV itu kecil, guys, lama cairnya. Mau lu bilang kelas A, kelas B sama aja. Karena yang nonton pun kayak jelita. Ya cantikan Tabu muda lah. Luna Maya itu muka pasaran. Dia cantik bule pasaran. Kalau Tabu mudanya, manis, karakter, wibawa. Tabu juga ada ke Hollywood. Yang gak bisa lu bandingin lah. Luna Maya itu untuk Indonesia oke lah. Tapi muka ada bukan Indonesia. Kalau aku bilang cantikan aslinya Dhini Aminarti waktu nggak pakai jilbab daripada si Luna Maya. Tapi karena Luna Maya bule gitu, oke lah ya. Bule kan di Indonesia dipuja-puja. Aku kan udah lihat aslinya. Kalau kalian udah lihat aslinya belum? Tapi beda juga. Yang lihat, jadi kalian nggak bisa samain mata rakyat jelita yang tidak biasa lihat artis dengan mata orang yang sama-sama hidup di entertain dan sudah 18 kali ke 11 negara udah lihat mata-mata biru aku. Nggak bisa sama lah, beda. Ibaratnya gini, orang yang biasa melihat imitasi ketika melihat emas dia, tapi orang yang sudah biasa melihat emas ketika dia melihat emas ya udah biasa. Aku susah jelasinnya. Ya kalau aku bilang sih cantikan aslinya Dhini Aminarti waktu nggak pakai jilbab dulu ya. Aku bilang lo ya. Nikita TV sama asli sama aja, putih. Pakai celak Arab biar berpahala. Aku nggak lama-lama banget lah. Aku tuh kontra FTV. Aku tuh kontra FTV sinetron 2013. Terakhir layar lebar 2020. Masuk majalah Aneka Yes dari 2000. Aku itu di Aneka Yes Bollywood Look 2008. Jadi kan di Aneka Yes itu dulu ada cover boy, cover girl, top guest, terus cover guest, oriental look, Bollywood look. Nah, aku masuk yang Bollywood look. Nah, lu jangan sedih cuy. Untuk menjadi finalis 10 cowok ini yang ngirim foto 1000. Kalau dulu itu kan
tingkat ketenaran seseorang bisa masuk TV diukur dari dia masuk majalah Aneka ya sama Gadis dulu. Kalau sekarang kan kata Ivan Gunawan, tingkat kepopuleran seseorang dihitung dari FYP TikTok. Apabila dia FYP TikTok, baru dia bisa masuk TV. Nah kalau zaman dulu belum ada TikTok, kelasnya majalah. Aku di Aneka itu ada 8 edisi. Aku kan 10 finalis. Nah untuk menjadi 10 finalis, lu harus mengalahkan 990 cowok ganteng dari Sabang sampai Merauke. Karena kan yang mengirim foto waktu aku grand final 2008, udah lama itu. Berapa tahun lalu itu. Kan diumumkan yang mengirim foto untuk menjadi 10 finalis ini ada 1000 kandidat itu. Yang sampai finalis ke Jakarta 10 orang termasuk aku. Nah terus itu habis itu dikontrak setahun, habis itu aku kuliah dulu. Habis selesai kuliah baru aku ke Jakarta. 89. Ya, aku aja casting sampai 100 kali baru masuk jadi peran utama. Kalian lihat deh, FTV Rumah Jalan Mawar, peran utamanya kan aku sama si Rebi Purba. Itu aku casting yang ke-100 baru aku jadi peran utama. Baru aku ada, pokoknya aku kontraknya itu ya, aku tuh kontraknya 10 judul peran utama, 50 judul peran pendukung. Pokoknya itu deh. Di luar talk show, kalau talk show aku ada 11 talk show. Kalau infotainment nggak usah ditanya lah ya, udah ratusan aku, bukan puluhan lagi. Infotainment TV sama infotainment YouTube, infotainment TikTok udah ratusan lah. Ya kan sekarang aku tetap ngartis, tapi media sosial sama infotainment. Sama kalau ada talk show ya aku mau, kalau nggak ya udah. Sorry bapak kandungmu kalau TVRI, aku nggak pernah masuk TVRI cuy. Kita beda kasta. Masuk TVRI honornya tak seberapa, mungkin lebih besar gaji bapakmu. Tidak bisa beli dinding rumahku nih, ha. Masuk TVRI sama figuran, nggak bisa kok di Jakarta punya rumah kayak aku nih dindingnya. Aku bisnis dan kerja di perusahaan internasional. Nggak usah tahu ya. Nggak perlu, nanti kalian tek-tek, malas aku. Aku bisnis trading juga. Aku trading sehari bisa 300 sampai 20 juta kali. Seminim-minimnya 300. Sebesar-besarnya 20 juta sehari. Itu tapi Sabtu Minggu libur. Jadi cuman aku bisa WD, aku bisa cairin dana itu dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu nggak bisa. Tapi aku tradingnya perusahaan Amerika sih. Besok aku datang. Halo, loh kok sok sih, itu realita. Lu ini kalau orang cerita jadi motivasi, jangan dikit-dikit sok dikit, nanti lu nggak naik-naik. Aku dulu ke Jakarta 0. Aku banyak berteman dengan orang kaya. Orang kaya cerita ini, nggak ada aku sirik-sirik, nggak ada aku hina-hina. Yang ada aku ambil himunya supaya aku bisa kaya kayak dia. Dapet. Lah lu dikit-dikit orang cerita masa sok nggak kaya. Ya lu kismin terus lah. Itulah SDM rendah itu. Di rumah. UNS. Enggak, aku main tunggal, nggak ada buka kelas-kelas. Beda sih, kalau Tabu itu cantik, kalau Kajol itu karakter. Kalau lu tanya orang bule pasti milih Kajol. Jadi bedain karakter sama cantik ya. Kalau Tabu itu cantik, kalau Kajol itu karakter. Nah kalau orang bule sukanya yang karakter. Lu mau tiru ilmu gue? Nih kulit semul 10 angsa. Rumah 3 lantai di Ragunan. Lah pertanyaannya lu siapa? Gajimu paling 2,5 juta. 2,5 juta gak cukup buat bayarku bensinku sebulan di Jakarta. Ya, Karisma Kapur cantik lah. Karisma Kapur cantik boneka. Beda kalau Tabu cantik orang normal. Kalau Karisma cantik unreal. Lu harus bedain cantik unreal sama real. Kalau cantik unreal itu Karisma Kapur, Aishwarya, Katrina Kaif, itu namanya cantik unreal. Cantiknya kelas boneka hidup. Kalau Tabu itu cantiknya real. Dia cantik tapi mukanya masih manusiawi. Jadi cantik itu ada 2. Ada unreal
ada real. Nah, contoh pemenang Miss Universe yang sekarang tahun ini itu namanya cantik unreal. Kalau cantik unreal itu dia cantiknya nggak kayak manusia, cantiknya kayak boneka. Gitu. Enggak, aku nggak mau bahas koruptor. Nanti polisi bilang sama aku jangan bahas-bahas politik. Pertama nanti media sosial gue kena ban, kedua nanti gue bisa diusut. Lu kalau aku bilang sama kalian kan udah tahu pemerintah kita begitu, nggak usah lu komplain-komplain, nanti lu diciduk. Lah kita kalau ngelawan pemerintah mana bisa? Pemerintah bergelombolan, lu sendiri ya kalah lah. Mau seberapa banyak duitmu, kalau lu lawan pemerintah nggak bisa menang. Kenapa? Karena pemerintah kan banyak, mereka bergerombolan. Lalu sendiri, udah lu kalah lah. Aku mana mau masuk penjara? Ih, enggak deh. Cita-citaku masih panjang, masa depanku masih panjang. Jangan gara-gara masuk penjara terkat semuanya yang aku planningkan. Masuk penjara itu kan ribet guys. Lu keluar dari penjara, masa depanmu pasti suram. Kenapa? Karena tidak ada perusahaan yang mau bekerja sama dirimu. Image sudah jelek. Kecuali lu kayak Sultan KW, dapat dana money laundry. Nah, dekat dengan rezim, bisalah jadi oknum pejabat. Nah kalau enggak, kan kadang Tuhan tidak memberikanmu. Misalnya lu nggak dijadikan pejabat, misalnya lu nggak dijadikan dapat money laundry, mungkin Tuhan melindungi dirimu supaya lu tidak kayak Sandra Dewi, malunya sampai 7 turunan. Harus bersyukur itu. Tidak semua lu lihat orang kaya enak banget ya dapat money laundry, aku juga mau. Lu mau kayak Harvey Muiz? Aku mah nggak mau. Ngapain? Siapa itu? Nggak kenal aku. Aku di situ ini ya. Aku di situ burem nggak? Aku kalau burem maklum ya. Aku live-nya pakai iPhone X. Soalnya Pro Max aku mati. Biasa aku live pakai Pro Max. Ini Zara yang 1,3 juta. Ini pernah dipakai si viral di bintang tamu apa gitu. Tapi Zara cuman jual, kalau Zara itu kan dia limited edition ya. Dia jual misalnya 1000 baju disebar di seluruh dunia. Indonesia dapat jatah berapa terus habis nggak keluar lagi. Ini yang 1,3 juta. Pakai celak Arab. Iya, ini pernah dipakai si viral, aku lihat. Karina lah, lu belum pernah ketemu Kareena Kapoor kan? Itu mah lebay banget cantiknya. Bukan lebay lagi ya. Aslinya Luna Maya sama Nia Ramadhani kalah. Kalau Karisma Kapoor aku belum pernah ketemu, tapi kalau Kareena Kapoor sama Preti, Karina lah. Karina cantiknya gila, lebay, over, kelebayan. Kalau Preity Zinta manis banget sih, cuman dia kalau sama Kareena dia kalah aura. Kalau kulit sama-sama kayak susu. Kalau body ya beda lah. Kalau Kareena kan tinggi, kalau Preity dia segini gue paling. Waktu ke Indonesia. Kalau Kareena tinggi dia buat cewek segini gue. Alah, ini si rakyat jelita ini mana nih. Kok keluar aja Rimo. Kok Kismin kok nggak usah stres di sini ya? Aku nggak kenal kau. Dah keluar kau. Tah, urus gaji kau cuma 3 juta. Nih, dinding rumahku nih lebih mahal daripada gajimu sebulan nih. Heboh kali kau, aku nggak kenal kau. Pakai celak Arab. Iya, Rani Mukherjee manis. Kuning langsat aslinya. Ini mah rumahku. Bapakku kali ngontrak. Lu kalau Kismin aja. Sri Devi cantik aslinya. Aku udah ketemu kan 2016. Jadi waktu 2016 aku ke Mumbai yang viral banget itu, yang di Trans TV itu, yang disorot Rumpi No Script itulah. Aku datang ke Lux Golden Awards. Lux Golden Awards itu penghargaan bintang di Bollywood. Jadi kalau lu datang lu bisa lihat semua. Jadi aku ketemu sampai 25 artis gitulah di sana. Iya, biar pahala. Kan ini celak Arab, sunat Rasul. Siapa itu? Aku nggak kenal. Aduh, yang tanya nggak kenal. Nah, ini lagi si Em ini. Aduh, kok ini kenapa Em? Kok kurang duit ya Em ya?
Sini ke Jakarta, siapa tahu nanti ngepel rumahku kasih UMR Jakarta. Heboh, spam mulu. Nggak ada duit jangan stres. Iya, Rahel Gupta, ih cantik, aku suka itu. Matanya Hazel. Iya, heboh kali dia itu. Lu kalau kisminya aja orang. Ariel Tatum mah biasa, mukanya standar, apalagi setelah oplas. Aku sering ketemu di Plaza Senayan, nggak ada yang lirik, nggak ada yang kenal. Aku cuma lihat, oh ini aslinya, udah gitu dong. Biasa aja. Aku aslinya orang Medan, tapi di Jakarta udah 17 tahun, udah lama aku pindah. Udah enak hidup di Jakarta, nggak mau pindah kemana-mana. Tapi kalau hari tua di Jogja aku mau sih. Aku pingin di Eropa hari tua, ditanggung sampai meninggoy. Enggak ah, itu mah bule pasaran. Mewah mungkin di matamu kali, di kampung nggak ada. Dia aja ke Bali nggak ada yang lirik. Muka pasaran itu, aku pernah kok lihat di Plaza Senayan pas acara premier, tabrakan lagi di toilet. Itu mah muka pasaran, itu lagi. Itu muka oplas, jangan ditanya. Priyanka Chopra karakter sensual. Aku ketemu di Malaysia waktu acara AIFA, International Indian Film Academy Awards yang 2015. Kan aku datang itu, yang foto-foto sama artis Bollywood. Yang waktu aku foto sama Parineeti Chopra, Lisa Hayden, Sharada Kapoor, ada dia di situ, cuman aku nggak bisa foto. Sering lah, dulu kan cewek aku orang Jogja. Aku dulu kuliah di Solo. Jadi cewek aku orang Jogja. Jadi aku tiap minggu ke situ naik Pramex dulu. 2007 sampai 2011. Nah, Gita Slavina mah mukanya batak-batak di Medan banyak. Kalau yang putih di Jakarta juga banyak. Lu di Jakarta, kalau tinggal di Jakarta ngelihat orang putih nggak silau, karena di Jakarta ini yang putih bujutaan, sosialita bukan artis, lebih cantik dari artis banyak, perawatan semuanya, yang orang-orang kaya ya. Jangan lu lihat yang reda jelita, yang nggak bening lah. Di Jakarta ini lu main aja ke mall-mall kelas A, banyak yang kulitnya semulus bulu angsa, kan sama-sama kaya, sama-sama perawatan. Chelsea Islam bule pasaran. Banyak orang bule muka. Oh, udah. Anuska, gak usah lu tanya. Kayak ratu kulihat. Tinggi lagi. Ih, cantik banget perempuan itu. Tinggi. Kayak ratu auranya. Thank you. Gak kenal gue. Ih, itu mah muka deso. Lu nanya itu muka deso. Cantik lagi adekku. Kalau itu sorry ya. Cantik lagi adekku. Adikku kulitnya semulus bulu angsa. Iya, kamu cantik ya. Oh. Mulan Jamila ya, muka-muka Cina lah banyak. Lu nggak bisa kalau Feral tuh mukanya boring. Terus dia itu ketolong karena dia blasteran. Kalau aku nggak blasteran, lu nggak bisa bandingin lah. Kalau aku mukanya nggak bosenin, aku nggak blasteran. Kalau dia kan blasteran. Kalau lu tanya di Eropa, muka waiter juga banyak lebih oke kalau blasteran ya. Main aja lu ke Eropa, ke Turki, ke India bagian utara. Oh, muka tukang jual ubinya pun cakep-cakep kayak Arwi Bowo. Makanya lu kok bandingin, lihat dulu dia blasteran nggak. Kalau blasteran mending lu bandingin sama orang luar negeri, kayak waiter. Aku fakta ngomong loh. Aku kan udah ke India Utara, aku udah ke Abu Dhabi, aku udah ke Mesir, aku udah ke Afrika. Jadi aku tahu. Lu kalau bandingin blasteran, nanggung kalau bandingin sama orang kita asli Indonesia. Lu bandingin sama sesama bule. Lebih ganteng, lebih cantik waiternya. Maksudnya ini kita ngomong global ya. Sekali lagi ya, kalian ini, jadi kebanyakan 80% artis di Konoha ini bukan muka asli Indonesia. Jadi jangan lu banding-bandingin. Itu mah muka luar negeri semuanya. Muka Indonesia itu ya muka Asia Tenggara. Kalau aku kan Asia Tenggara mukanya. Ya lu nggak bisa membandingin sama bule. Kalau mukanya blasteran begitu lu bandingin aja sama waiter-waiter di Eropa. Ganteng lagi waiter-waiter di sana. Ganteng tukang ubi di Kashmir di India Utara sana sama Turki tukang jual kebab. Lu bandingin sama gue nggak nyambung lah sayang. Lu bandingin gue yang muka-muka Indonesia yang nggak blasteran. Nah, kalau blasteran di negaramu dibandingkan sama Eropa, India Utara, sama Turki, kebanting. Nah.
Nah, apalagi Cinta Laura, ya Allah kebanting lah dia sama bulik-bulik luar. Bukan lagi itu mah. Iya, Zara ini. Itu mah bukan Deso. Oh, nggak tahu aku siapa itu. Loh, aku bukan menilai jelek, aku jujur. Ya Allah, kalian ini gimana sih? Aku udah ketemu artis Bollywood loh, aku udah ketemu Katy Perry loh, aku udah ketemu Selena Gomez loh, aku udah ketemu Justin Bieber. Aku udah 18 kali ke 11 negara. Negara paling jauh aku datangin itu Afrika, Mesir, Abu Dhabi, sama Arab Saudi. Itu orang biasanya lebih cantik daripada artis blasteran kita. Jadi kalian kalau bandingin ya mataku udah kesana. Susah. Kalian harus kesana dulu. Bukan aku ngejek lo ya, tapi ini perbandingan loh. Aku nggak pilih siapa-siapa sih. Aku kan nggak tahu di balik layar mereka semunafik apa. Jadi aku nggak bisa lu tanya pilih Mulan atau Maya. Aku nggak pernah ngikutin kasus mereka. Intinya aku cuma tahu kalau si Maya dulu mantan istrinya Ahmad Dhani dah. Karena entertainment ini nggak bisa lu lihat dari media sosial dan televisi. Semua penuh kemunafikan. Nanti bongkar-bongkaran aib. Udah bongkar-bongkaran aib, udah mereka yang bongkar-bongkaran aib, dibahas masyarakat, mereka pula yang baper, mereka yang lapor polisi. Kalau lu udah membongkar aib keluarga dan dirimu, kalau udah dibahas sama dihina sama netizen, lu nggak bisa lagi bilang lapor polisi. Kan lu yang bikin cerita itu. Akan terjadi pro dan kontra. Kalau tidak mau terjadi pro dan kontra, lu jangan umumkan aibmu dan tentang dirimu sedikit pun, biar nggak dibahas orang. Jangan nanti lu yang membongkar aib keluargamu, lu pula yang melaporkan orang ke polisi. Capek polisi ngurusin lu, ya. Artis-artis kono ini artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, keluar negeri nggak ada yang kenal, mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Malaysia dan masyarakat Brunei, digaji pakai mata uang terkecil di nomor 5 di dunia. Jangan sosok iye. Polisi itu cocoknya ngurusin kasus si Jonathan Priji jual narkoba itu, kasus si Harvey MUI makan duit rakyat itu, ya. Kasus apa lagi? Kasus apa lagi yang lagi booming guys, yang lagi dimasukin polisi? Apa lagi nih kasus polisi yang berat-berat? Kok namanya kasus receh aku males. Kasus apa ya? Kasus pemerasan Nikita. Nah, buktikan itu benar atau tidak. Itu yang diurus. Ini kasus-kasus pencemaran nama baik, ya Allah, ya kali polisi ngurusin itu dulu mulu sampai kiamat. Negara nggak urus-urus. Rera Jelitanya mendukung pula itu. Aku bilang sama kalian ya, Rera Jelita, ya, ini yang SDM rendah. Ingat, jangan pernah viralkan kasus yang cuman artis melaporkan pencemaran nama baik lu syukurin. Itu nggak urusanmu. Biar aja urusan mereka. Yang lu viralin kasus Sandra Dewi suaminya makan duit rakyat, kasus Jonathan Priji jual narkoba, kasus si Nikita melakukan pemerasan atau tidak. Nah, itu yang diviralin. Ini pencemaran baik, ya Allah, ya kali laporan polisi pencemaran baik ngurusin baper-bapernya si artis lokal nggak berkelas ini, ya Tuhan. Udah dia yang mengumumkan aib, dia pula yang lapor polisi. Jangan lu umumkan aibmu di media sosial kalau tidak mau dibahas. Iya, aku kalau ada Rai Jelita heboh dengan kasus pencemaran baik, aku benci banget. Nggak penting. Kasus Judol, tuh kasus Judol viralin, ya. Kasus Judol, artis yang menerima endorse Judol juga, lu viralin. Pencemaran nama baik ngapain lu pencemaran nama baik emang pencemaran nama baik ngapain lu ikut viralin, Emang tempemu yang dibongkar, Emang terong suamimu yang dibongkar, Emang emak kandungmu yang dibugailkan mereka? Enggak. Biar aja urusan mereka sakit hati. Ngurusin perasaan tetangga ya di kampung-kampung, anaknya dihina lapor polisi enggak. Tetangga dijulitin orang lapor polisi enggak. Ya. Orang-orang biasa dihina kerjaannya enggak lapor polisi. Kalau artis konoa ini, ya Allah, dikit-dikit lapor polisi. Lu lapor polisi pencemaran nama baik. Enggak ada job, kurang kerjaan, pingin cari tenar ya.
Ini pasti ada yang nonton nih, salah satu nih orang-orang entertain nih. Nggak penting. Iya, jijai gue. Aku di dokter. Penting. Sekarang tugas kalian adalah viralkan kasus judol. Money laundry masih banyak loh ya. Aku berdoa supaya Tuhan membongkar sultan-sultan KW itu. Aku tahu aja sebenarnya, cuman aku malas nyebut. Nanti kalau nyebut, mereka bergerombolan ngeluarin duit untuk menjarain aku. Makanya aku hati-hati. Ya aku bongkar, gini, Nikita kalau membongkar sesuatu sampai ke akar-akarnya, tapi masuk penjara, aku nggak mau. Nikita kan suka bongkar, tapi dia mau sampai ke akar-akar sampai masuk penjara. Aku nggak mau. Nggak mau aku bongkar-bongkar, tapi pakai strategi. Kalau sampai masuk penjara aku tidak mau, karena aku masih punya cita-cita yang masih mau aku gapai. Iya, heboh banget. Besok aku masuk infotainment, udah ditelepon tuh. Kak, besok datang nggak sih Nikita Mirjani? Nggak lu lihat infotainment terbaru penontonnya 500.000 tuh, Satria Mulia. Kalau bapak kandung masuk infotainment, siapa mau lirik? Paling penontonnya 0. Aku belum pernah ke Pasuruan. Aku udah pernah ke Pasuruan waktu aku mau ke aku pernah ke Lamongan Park lewat Pasuruan. Ntar lagi aku tidur. Besok kan aku mau ke pengadilan, jam 6 harus bangun. Aduh, udahlah, gak usah dibahas dia itu. Males gue, udahlah, udah gue labrak dia. Udah gak usah dilawanin lah, udah tuwe. Enggak ada planning. Balik Medan, kalau balik Medan aku nggak mau. Kalau jalan-jalan iya. Nggak ada aset aku di Medan. Di Medan aku tinggal Pak siapa? Rumah aku di Jakarta, kendaraan atas nama aku plat B semua. Tinggal di Medan aku numpang Pak siapa? 4 orang tua. Aku bukan tipe anak yang suka numpang 4 orang tua. Kalau ponakan bokap gue iya, habis kawin numpang Pak mertua bertahun-tahun. Utang di bank nggak lunas-lunas gara-gara kawin. Terus numpang tempat orang tua lagi, adik-adiknya itu. Buang aja begitu. Iya dong, sandal hotelnya Hotel Mulia ya, catat lo ya. Bukan hotel Rek Jelita sepertimu. Yang nginap di Hotel Mulia itu rata-rata konglomerat, termasuk aku. Kalau aku di sana nginap 20 malam udah totalnya. Makanya aku pakai. Lu nonton gue ya, thank you ya. Senang aku. Hotel Mulia lo itu ya, bukan Hotel Rek Jelita. Ke Surabaya 5 kali. Sandal hotel katanya. Hotel Mulia itu, ya. Bukan Hotel Rek Jelita kayak lu. Yang nginap di Hotel Mulia itu konglomerat. Nggak lu lihat tuh anak Ahmad Dhani acaranya di situ. Kawin. Walaupun pakai duit bapak emaknya. Kalau aku nikah nggak pakai duit emak bapakku. Sendiri nanti. Palembang udah. Palembang waktu aku ke Medan bawa mobil pribadi. Tapi udah lama, 2012. Aku nginap di salah satu hotel di Palembang. Aku lupa namanya. Iya. Madura udah sekali. Jambi udah. Karena abang kandung nyokap gue di Jambi, di Muara Bungo. Sepupu gue dua-duanya polisi. Uak kandung gue, kakak mama gue itu lurah camat di Jambi. Muara Bungo deh kayaknya. Aku lupa guys, aku pernah nginap di rumahnya. Tarakan lewat kayaknya. Tarakan Jawa apa? Jawa Tengah ya. Besok aku ke sidang NM. Jadi aku mau cepat tidur ya. Aku aslinya Medan, tapi pindah ke Jakarta udah 17 tahun. Aku pindah ke Jawa ini 2007. Tamat SMA aku langsung pindah ke sini. Kalimantan, aku nggak pernah berarti. Ciamas Bandung ya. Pernah kali, kalau Bandung kan aku sering guys. Tapi Ciamas aku lupa, lewat kali. Wakatobi belum. Wakatobi di mana itu? Wakatobi di Kalimantan ya. Aku Kalimantan itu cuman pernah ke Palangkaraya, Sampit. Kalau Samarinda di mana? Aku pernah jadi juri model di Samarinda. Di mall paling pokoknya 2000 aku ingat dulu ya. 2020 aku pernah jadi juri pemilihan model di Samarinda
Nginapnya di hotel paling besar di situ, acaranya di mall paling besar di situ. Aku lupa nama mallnya sama nama hotelnya. Aku 2 malam di situ. Apa coba sebut? Aku Sulawesi belum. Aku tuh pernah Sulawesi itu pernahnya ke Samarinda. Ke Jogja mungkin bulan depan. Lampung lewat. JW Marriott, bukan JW Marriott dia, apa ya? Bintang 5 pokoknya, aku lupa deh. Saking banyaknya aku nginap di hotel, bukan JW Marriott, aku lupa. Pokoknya hotelnya bintang 5 besar banget, di depannya langsung mall. Katanya mall itu mall paling besar di situ. Samarinda tuh Kaltim ya. Ya udah itulah dia. Lupa gua guys. Pokoknya Samarinda. Aku tuh ke bagian sana itu pernahnya Samarinda, Palangkaraya, Sampit. Batam belum pernah. Parapat ada 20 kali kayaknya. Kediri pernah karena teman dekat aku kuliah itu dia jual bakso paling besar di Kediri. Bakso apa namanya coba? Bakso paling besar di Kediri, bakso resto paling besar di Kediri itu punya teman dekat gue. Teman dekat gue kuliah. Namanya Sabila. Aku pernah ke situ. Aku belum pernah ketemu Salman. Tapi kalau Syahrukh sama Amir, cakepan Amir sih. Bandung sering lah. Bandung udah 20-30 kali juga ada. Bandung sering lah, kan dekat sama Jakarta. Aku kan dulu suka syuting FTV di Bandung 2015 sampai 2017. Banjarmasin di mana itu? Banjarmasin, aku lupa pernah ke situ atau enggak. Kayaknya pernah deh. Lupa aku. Aku ingatnya aku pernah ke Samarinda sama ke Palangkaraya. Preti Zinta nggak usah lu tanya ya. Preti Zinta keren bingit. Cambridge Hotel, aku lupa namanya. Banyuwangi udah pernah lewat. Halo Kalimantan. Bukit Tinggi, aku pernah ke Padang, tapi aku nggak tahu Bukit Tinggi lewat Bukit Tinggi atau enggak. Aku pernah ke Padang waktu aku naik mobil pribadi dari Jakarta ke Medan. Nah, aku tuh lewat Padang. Nah, tapi aku nggak hafal apakah itu Bukit Tinggi, aku nggak hafal. Barito di mana? Ya, aku kan di entertainment 12 tahun. Ya, circle aku banyak lah. Tinggal telepon aja wartawan. Tinggal telepon aja temanku manajemen artis, udah dapat semua info. Bogor sering lah, Bogor ada 50 kali. Bogor kan deket ini. Aku kan syuting FTV dulu suka ke Bogor. Kalau Bogor saya tanya 50 kali juga ada. Ya, aku ke Padang itu lewat doang. Cikarang Bekasi. Oh iya, deket lah kok Cikarang. Gunung Kerinci di mana itu? Cantik banget, bukan lagi itu mah. Lombok pernah aku Gili Trawangan. Aku udah ke Gili Trawangan, Gili Air pernah. Itu Lombok kan? Papua nggak pernah. Iya, Zara ini. Ini Zara yang 1,3 juta aku pakai. Kajol karakter. Kajol tuh karakter mukanya, makanya Hollywood suka. Enggak, aku tuh berangkat, kayaknya aku berangkat itu 2020 pas sebelum lockdown. Kita kan lockdown Maret kan. Aku cuman 2 hari di situ. 2020 pokoknya. Kalau nggak 2020, 2019 akhir. Aku ingatnya 2020 deh. Karena 2020 Februari itu aku masih bisa jenguk si Lucinta Luna ke penjara. Nah, kayaknya aku ke Samarinda setelah itu atau sebelum jenguk si Lucinta Luna ke penjara pokoknya. Ada aku terbang ke sana. Cuman 2 hari pokoknya. Enggak, aku kan nggak percaya COVID.
Enggak, aku itu kalau ART itu pagi doang dia datang. Jadi pagi dia masak sarapan, terus dia nyuci, gosok, jemur, dia pulang. Nah, setrika itu tergantung, kalau pakaian udah banyak disetrikain. Kalau enggak dia nunggu lagi. Jadi enggak tinggal sama aku. Aku dulu pernah ART tinggal sama aku, emas aku hilang. Jadi aku nggak mau lagi. Enggak, aku nggak percaya. Lu aja percaya nggak apa-apa, aku nggak percaya. Nanti kalau baterai aku 10% aku matiin ya. Aku waktu COVID tidak pernah pakai masker, ya. Aku tidak vaksin. Aku tidak social distancing. If you don't believe that, you didn't get that. If you are believe, you get that. It's my mindset. Ih, bapak kandungmu kali ke Taman Lawang. Kucing Kalibata kali ya. Halo, aku pernah tinggal di Sampit. Aku pernah tinggal di Sampit loh setahun. Dulu 2010 kayaknya, 2011. Karina lah. Kalau Karisma cantik banget, tapi kurang manis. Kalau Karina itu kan komplit dia. Kalau Karina itu cantik, manis, imut, berwibawa, aura diva, aura internasional, sensual, tajam, karakter, semua dapat dia. Kalau Karisma itu cantik banget, mukanya tajam. Apalagi kalau nggak makeup, cantik banget. Kalau makeup agak kasar mukanya. Tapi dia nggak manis. Aduh, ini lagi si Love ini. Si Love ini kok ini dari zaman dulu Kismin. Ada aja dirimu, udah mukamu nggak ada. Ih, gaji bapak kok berapa? Taman Lawang apa? Love 2.500.000. Hah? Nih, kaca rumahku nih, mahal nih. Iya, kau nih Kismin cari kayak kerjaan. Nggak ada kerjaan, aku nggak kenal dia guys, nggak level Reda Jelita itu. Oh, Madonna cantik doang, cantik manis, tapi nggak karakter mukanya. Iya, udah melarat. Fans-fansnya Kucing Kalibata itu, urus aja Kucing Kalibatamu itu, honornya nggak cair itu. 2 judul sinetron. Hafal aku, tapi nggak tahu mukanya. Aslinya cantikan Nikita. Kenapa sih Panda? Aduh, mukanya kayak Liz Biola. Kajol sih, karena kalau Kajol itu karakter mukanya. Kalau Rani kan karismatik, manis ya. Tapi dua-duanya selera bule itu. Heboh banget. Tiap nongol ada aja kata-katanya. Bapak kandung ini Taman Lawang kali, Reda Jelita itu. Nanti ditelusuri rumahnya gubuk, gaji-gaji 2 juta. Urus itu idolamu, hey love, idolamu itu si Kucing Kalibata, honornya 2 judul belum cair. Aku tahu, udah aku tanya. Masih kontrak aja, heboh banget kau ini. Afrika, Mesir, Alexandria. Aku paling jauh tuh ke Alexandria, Afrika. Karena ada foto-fotonya aku sebar. Jui sama Maduri itu sama-sama cantik, tapi kalau lu tanya gue, aku lebih pilih Juhi. Tapi kan mereka beda rating. Maduri duluan kan, Juhi itu juniornya si Maduri. Iya, Alexandria Mesir. Lihat aja foto-fotonya di Instagram gue, Satria_Mulia, postingan 2018. Ada aku di Alexandria itu. Aku Salman Khan belum pernah ketemu, Riti Rosan udah di Malaysia. Iya, si Panda mukanya kayak Liz Biola. Aku begadang. Intinya intinya tiap hari aku tidurnya 8 jam dah pasti, dah itu aja. Begadang nggak begadang, tetap aku tidurnya 8 jam sehari. Aku belum pernah ketemu Suhana, tapi jangan salah, rata-rata yang bisa jadi peran utama di Hollywood itu rata-rata mukanya kayak Suhana. Tapi Suhana itu blasteran ya, dia itu India Afghanistan. Karena Shah Rukh Khan itu kan India Afghanistan. Yang asli itu anaknya Pandey, Preity Zinta itu asli India, Aishwarya Rai itu asli India. Tapi kalau Suhana itu dia India mix Afghanistan, karena Shah Rukh Khan itu India mix
Afghanistan. Iyalah, enggak, aku nggak bilang dia lesbiola, mukanya kayak lesbiola. Tapi aku nggak kenal dia, nggak pernah tahu dia sebelum kasus Taedong Diluan. Aku nggak bilang dia lesbiola, cuman mukanya kayak lesbiola. Aku nggak blasteran sih. Kan muka aku nggak ada bulik-buliknya, guys. Aku bukan Padang, aku Melayu. Aku nggak pernah merasa muka bule sih. Kalau kalau Arab India dikit ada. Iya, aku Melayu Delhi. Betul. Thank you. Susmita Sen aku belum telusuri. Nanti aku telusuri dulu ya. Kadang ada dia India kulitnya tanning, ternyata dia blasteran kayak Kajol, itu blasteran Arya. Rani Mukherjee blasteran Arya. Arya dinobatkan oleh bangsa Eropa gen paling sempurna di dunia pada tahun 1800 setelah Masehi. Berarti kalau setelah Masehi itu adalah 1800 setelah kelahiran Nabi Isa. Karena 1 Masehi itu kan kelahiran Nabi Isa. Nah, 1800 setelah Nabi Isa lahir, dinobatkanlah bangsa Eropa. Sejarahnya mereka menyimpulkan bahwa bangsa Arya itu adalah bangsa paling sempurna di dunia. Nah, bangsa Arya itu banyaknya terdapat di Eropa, di Iran, dan di India. Oh ya, sama dong kita. Aishwarya itu India Tulunadu asli. Aku pecinta India dan Hollywood. Udah lu gak usah bahas-bahas si Aishar Sultan KW, dia lagi redup. Aku malas bahas dia, lagi redup, lagi nggak FYP. Sekarang itu yang FYP kasus Nikita sama Taedong Diluan. Itu dulu habisin. Nanti kalau udah itu habis, baru tukar. Kemarin kan yang FYP kasus Paula dan Baim. Kebetulan karena aku datang silaturahmi ke rumah Bang Baim sampai jam 4 subuh kami ngobrol, jadi aku tahu kisah sebenarnya. Makanya aku membongkar fakta. Nah, sekarang yang lagi FYP, yang lagi diburu infotainment, kalau infotainment nelpon aku, Kak, bahasnya Nikita. Kak, bahasnya Taedong Diluan. Nah, jadi kalau lu nggak pernah ada infotainment nanya, Kak Satria wawancara dong, bahasnya Aishar. Nggak ada, Aishar nggak laku di infotainment sama TV. Aishar tuh lakunya cuma di TikTok. Jadi percuma juga kalau lu bahas-bahas Aishar, aku udah nggak minat. Aliabat blasteran Jerman. Oh, Hrithik Roshan gak usah lu tanya lah. Kan Hrithik Roshan dinobatkan 5 lelaki tertampan oleh Amerika dari 2019 sampai 2025. Bahkan 2020 dia urutan 1. Mata aja ijo. Kalau itu gak usah ditanya lah, itu kelasnya. Kalau Hrithik Roshan itu ketampanannya udah kelas Chris Hemsworth. Kelasnya udah kelas-kelas A dunia. Iya, nggak FYP, infotainment gak ada yang mau. Infotainment itu kalau nelpon gue, Kak bahas Nikita dong. Kak, tadi malam ada nelpon, Kak bagaimana kasus Taedong Diluan dong itu. Jadi kalau bahas Aishar nanti dulu lah. Aku Delhi. Emang Delhi Malangkat beda ya? Aku Delhi lah pokoknya, kalau dengar-dengar dari Ato aku sih Delhi ya. Thank you. Iya, aku banyak literasi. Aku tuh literasinya tinggi. Terus yang literasi aku tuh internasional. Aku nggak mau lokal-lokal media. Media lokal kita ini kan suka hoax, guys. Males aku. Nanti harta cuma 50 miliar, katanya 1 triliun. 1 triliun dari mana? Honornya aja cuma segitu, ku cek di TV. Siapa? Bunda Korla. Bunda Korla juga kenal aku kan. Pernah, aku sama Bunda Korla kan pernah video call. Suka. Iya, betul. Iya, Syarada Kapoor blasteran Iran ya. Yang asli itu anaknya Pandey, Preity Zinta,
Aishwarya Rai, Sri Devi, Hema Malini, itu asli India tanpa campuran. Kalau Syarada, blasteran Arya, Iran Arya dia. Iya, tapi atau aku udah meninggal. Halo Medan. Bobby Doll aku kan pernah foto bareng. Kan ada aku pajang di akun kedua yang khusus Bollywood. Ih, aku kok bersin. Dingin banget AC rumah gue ini pasti. Aku kok udah dingin. Gak jadi. Kasta Dalit aku tahu. Kasta Dalit itu gaji UMR ke bawah. Kamu gaji UMR enggak? Kalau gaji UMR di India termasuk kasta Dalit. Thank you. Doa yang sama buat kamu juga. Balik-balik lagi. Rani Mukherjee. Aku ketemu Rani Mukherjee di Indonesia sih pas konser 2012. Kuning langsat aslinya. Susan udah meninggoy. Lagian dia bundir ngapain sih? Ya maksudnya gini, lu kan film lu udah box office dunia ya. Salah satu film India yang box office di dunia adalah film Susan Rajput. Maksud gue gini, emang seberat-beratnya hidup lu itu seberat apa sih? Emang lu pikir masih banyak orang tinggal di gubuk, masih banyak orang susah makan, nggak bundir gitu loh. Jadi lu di saat karirmu, katanya Karan Johar yang mendiskriminasi, nggak mungkin. Honor dia di film Karan Johar itu 18 miliar. Mana ada orang mendiskriminasi bayar gaji 18 miliar kalau diskriminasi. Kan film dia sama Jacqueline yang terakhir sebelum dia meninggal, dia itu dibayar sama Karan Johar 18 miliar. Kok bisa hater Karan Johar bilang dia meninggal gara-gara Karan Johar? Sekarang ku tanya sama kalian, kalau kalian pakai artis sebagai produser, kalian gaji artis itu 18 miliar satu film, kalian terima nggak dikatakan kalian mendiskriminasi artis itu? Padahal kalian menggaji si artis itu 18 miliar honor dia main film di film yang sama Jacqueline Fernandez. Coba, logika aja. Mana aja orang mendiskriminasi orang dia mau mengeluarkan duit 18 miliar. 18 miliar tuh gede loh honor artis loh. Iya, aku artis. Akulah pemeran utama FTV Rumah Jalan Mawar di Trans 7. Bisa lu tonton di YouTube sekarang. Akulah pemeran utama film layar lebar Moonrise Over Egypt yang sudah tayang di bioskop. Sekarang lagi tayang di WeTV se-Asia Tenggara atas nama Raffi Ahmad Picture. Pertanyaannya, lu artis bukan? Rakyat jelita. Aku suka dugem, tapi aku nggak nge-vape, nggak ngerokok, nggak alkohol, nggak narkocoy. Aku sering kok dugem ke Holy Wing. Kan ada videonya. Dia nanya aku bukan artis, aku tanya, kok artis nggak? Coba aku tanya balik. Iya, heboh banget. Apa, SDM rakyat jelita ini lain dibahas, lain ditanya. Aku nggak ngerokok, nggak nge-vape, nggak alkohol, nggak ngedrugs. Iya, aku kok teman-temanku. Aku kalau teman-teman mau kumpul sama aku tanya, lu smoking area? Aku nggak mau, aku bilang. Jadi misalnya aku tanya deh teman-teman aku kalau ada yang, kalau kalian misalnya kan suka telusuri siapa teman Satria ini, tanya. Aku kalau ngongkrong sama aku nggak mau aku no smoking area ya, katanya. Aku nggak mau sakit, nggak mau aku paru-paruku busuk, bilang. Aku nggak mau. Nah, jadi aku kalau ketemu sama orang, Satria kumpul-kumpul di mana? Di cafe ini. No smoking ya. Ya. Tapi kalau dugem susah ya. Kalau dugem aku lagi pingin aja gitu. Tapi kan aku dugem jarang. Aku tuh dugem misalnya aku terakhir ke Holy Wing Desember. Sekarang udah aku terakhir dugem Desember ke Holy Wing. Sekarang udah bulan Juli. Berarti udah 7 bulan aku nggak dugem kan. Nah, kecuali kalau dugem ini aku lagi pingin gitu, ya terpaksa lah, mau gimana lagi. Aku kok ada orang merokok aku kabur. Iya, dagunya juga terbelah. Walaupun kulitnya eksotik. Tapi kan kalau eksotik itu
tergantung tipe ya. Kan ada orang yang memang suka cowok sama cewek kulitnya eksotik. Jadi bagi orang yang dia suka, ya dia pasti ganteng atau cantik banget. Enggak, aku nggak ngerokok dari dulu. Papa aku juga enggak. Papa aku nggak ngerokok. Makanya kalau aku dulu ya waktu sering masih main FTV sinetron, penyakit. Kan lokasi syuting itu kan gini, kalau lokasi syuting itu kalau kita syutingnya di outdoor, jadi kalau FTV itu kan syutingnya outdoor rata-rata. Orang ngerokok atau kalau nggak ngerokok, asap kendaraan yang lewat di sebelah kita syuting. Itu sakit, makanya banyak kena penyakit kan. Nah, apabila kita syutingnya indoor, itu kan kru ngerokok semua. Asapnya gumpal, nggak sehat. Jadi kalau lama-lama di lokasi syuting itulah makanya banyak yang kena penyakit ginjal, lever, paru-paru. Karena lokasi syuting itu nggak sehat. Itu kenapa sih Donat si Pingkan? Kenapa dia? Aku baca timeline judul aja tapi nggak aku telusuri. Malas, aku kira nggak FYP kalau bahas dia guys. Udah bosen. Kenapa nggak beli? Kamu hater dia ya? Aku nggak ngikutin kasusnya. Aku lagi fokus kasus Nikita sama Taedong Diluan. Jadi itu aja kita bahas ya. Ya udah ya, aku mau tidur, mau cuci muka, mau sikat gigi ya.